kasih untuk penduduk selaku kepala rumah belang serta rekan-rekan yang saya sayangi. Salah satu pemenuhan untuk kriteria dalam akreditasi adalah salah satunya adalah di bab 5 ada buku yaitu PPI. Dalam PPI ini nanti yang kita bahas itu adalah kewaspadaan isolasi. Untuk ruang lingkup program PPI ada lima pilar. Yang pertama kewaspadaan isolasi yang nanti kita bahas. Yang nomor 1 yaitu kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ada 10, kewaspadaan transmisi ada 3. Yang kedua yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi dengan sistem bandel di FKTP, penerapan bandel HAIS dan penerapan bandel peralatan kesehatan. Untuk bandel peralatan kesehatan itu misalnya kita itu di nebulizer atau oksigen. Jadi kalau oksigen itu harusnya tabung yang isi cairan itu kalau habis digunakan harus kosong. Berarti tidak boleh ada cairan di dalamnya, air di dalam hemodifer itu loh. Karena di sana kalau kita endapkan lama biasanya itu ada jamur atau kotor ya, itu berisiko terjadi infeksi. Yang ketiga penggunaan antimikroba yang bijak. Untuk penggunaan antimikroba yang bijak untuk PPI Tembelang kita agendakan sosialisasi, mungkin nanti atau ada Mas Riko bisa menyampaikan atau mungkin dokter sendiri, pendidikan dan pelatihan yaitu workshop atau kemarin misalnya kita belajar cuci tangan. Yang kelima surveillance sendiri yang kita surveillance untuk puskesmas ini. Yang kita surveillance yaitu infeksi daerah operasi, misalnya kalau di Bonet habis dijahit, setelah dijahit pasien periksa ada infeksi tidak. Kedua yaitu UGD, misalnya habis benting atau tindakan lainnya. Yang kedua abses gigi, itu pasti di ruang poli gigi. ISK, tindakan pemasangan kateter, KIPI, bayi atau anak yang imunisasi. Yang keenam auditor, monitoring dan evaluasi. Audit jelas, monitoring tindakan. Kalau IKRA itu ada 2, IKRA bangunan sama IKRA program. Untuk IKRA bangunan itu misalnya saat kita mau mengadakan renovasi ya. Untuk IKRA bangunannya harus standarnya misalnya kita mengajukan ke pembangun misalnya biar tidak ada debu bertebangan, gimana caranya, harusnya aturannya kayak begitu. Ini rantai penularan infeksi ada 6 ya. Ini agen penyebab, reservoir, tempat keluar, ini sudah jelas. Cara penularan, tempat masuk, ini pelajarannya. Kewaspadaan isolasi ada terdiri kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Ini yang nanti yang kita bahas. Kapan dilakukan kewaspadaan standar? Pertama, jika bersentuhan dengan darah. Kedua, semua cairan tubuh kecuali keringat. Ketiga, kulit tidak utuh. Keempat, lapisan mukosa. Untuk kewaspadaan berdasarkan transmisi ditambahkan bila ada indikasi penularan melalui udara, droplet atau kontak. Ini untuk kewaspadaan isolasi yang kita bahas nanti ya. Pertama, kewaspadaan standar ada 10. Pertama, kebersihan tangan, alat pelindung diri, penyuntikan yang aman, kebersihan etika atau kebersihan pernapasan atau etika batuk. Kelima, petugas. Keenam, pengendalian lingkungan, pengendalian limbah puskesmas, manajemen linen, penempatan pasien, pengolahan linen.
Untuk praktek lumbar fungsi itu adanya di rumah sakit, jadi puskesmas tidak ada. Untuk waspadaan transmisi yang kita bahas ada kontak, droplet, sama airborne. Kontak jelas kalau kita untuk singgungan, droplet itu percikan, untuk airborne udara. Ditambah lagi ada vektor, jadi kalau puskesmas itu untuk misalnya tempat sampah, jangan nanti kalau waktu kita akreditasi ya banyak ada lalat atau kecoa atau tikus. Yang pertama untuk urusan tangan. Urusan tangan yang baik dan benar merupakan yang penting dalam pilar mencegah dan menghilangkan infeksi. Jadi untuk PPI sendiri kebersihan tangan itu dimasukkan untuk pertama. Untuk akreditasi ini laporannya untuk INM, yaitu yang kita survei adalah ini. Kita harus hafal momennya sebelum kapan kita cuci tangan. Pertama pasti sebelum menyentuh pasien, kedua sebelum melakukan tindakan, ketiga setelah menyentuh tubuh cairan, empat setelah menyentuh pasien, kelima setelah kontak dengan lingkungan pasien. Untuk cuci tangan kita SOP-nya dua, yaitu pakai hand rub sama cuci tangan dengan air bersih. Untuk langkahnya kita untuk mengingat biar cepat biar hafal, yaitu tepung, selaci, bukut, telapak tangan, punggung, sela-sela jari, kunci, putar. Jadi setiap gerakan 4 kali, arahnya ke arah ibu jari. Untuk kapan kita pakai hand rub? Jika tangan kita tampak bersih. Kapan kita cuci tangan pakai air? Jika tangan kita terlihat kotor. Alat pelindung diri. Nomor 2, APD. Alat pelindung diri adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang zat, makanya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit, melindungi pasien dan dari mikroorganisme yang ada pada tugas. Penggunaan APD sesuai dengan indikasi dan jenis paparan. APD kita ini ada pelindung kepala, topi, kacamata Google, masker, gaun, sarung tangan, sepatu. Pemilihan APD sesuai jenis pajanan. Ada risiko rendah, sedang, tinggi. Untuk tinggi misalnya persalinan. Berarti kalau untuk persalinan peralatannya untuk bidan harus ada sarung tangan, apron, baju pelindung, kacamata pelindung, masker, sepatu, boot. Jadi nanti kalau pas akreditasi, kalau pas ada survei tidak diperkenankan kalau waktu pertolongan memakai sendal. Ini cara menggunakan dan melepas APD sesuai dengan aturan. Ini contohnya sepatu. Dari pertama sepatu, dari atas pelindung kepala, gaun, masker, pelindung mata, handscoon. Untuk melepasnya itu balikannya. Prinsipnya yang untuk melepas pertama itu yang terpapar paling tinggi. Yang pertama pasti handscoon, berarti yang untuk kita lepas. Pengendalian lingkungan. Nomor 3, pengendalian lingkungan nih. Untuk bab mutu untuk akreditasi ini kita itu dokumen buktinya salah satunya foto. Nah, kemarin saya tuh mau ambil foto ruangan yang tampak rapi, yang bersih juga bingung. Nah, kita nanti nunggu aja pas mau akreditasi atau mungkin untuk sebagai bukti dukung gambar kita. Nah, diharapkan untuk saya sendiri untuk laporannya untuk pas akreditasi kita untuk monitoringnya pakai 5R. Jadi ada bukti dukungnya gambar nanti. Kemarin saya coba contoh ruangan yang mungkin rapi, ruangannya Bu Kaya.
biasanya kalau akreditasi pasti ruangannya pasti akan tampak bersih. Nah, pengendalian air, sistem airnya, ventilasi, sini sudah. Ini prinsip pembersih lingkungan. Ini untuk spill kit, jadi petugas yang resiko ada tumpahan, misalnya UGD jelas, bonet, sama ruang laborat, gigi mungkin. Nah, ini prosedurnya. Salah satunya prosedur pertama, petugas menggunakan APD. Kedua, beri tanda untuk menunjukkan area adanya tumpahan. Kalau kita hanya satu kemarin awas licin itu, berarti pertama petugas APD kasih tanda. Ketiga, kalau sesuai SOP nanti di sini sudah ada langkah-langkahnya. Kalau dari materi ini, ketiga serap cairan, berarti sebelum serap cairan yang tumpah itu kita kasih pasir itu, melingkar itu. Berarti setelah memberi tanda, kasih pakai pasir, kertas koran tempel ke cairannya, setelah bersihkan. Habis dibersihkan nih pakai deterjen. Kalau SOP kita kalau nggak salah hanya pakai klorin. Habis klorin bersihkan, tata rapi, lepas APD, petugas cuci tangan. Jadi spill kitnya kayak gini. Kita ada UGD punya, ruang rawat inap ada satu, gigi kalau nggak salah ada, sama ruang laborat. Dikontami ambulan ini kemarin kita fotonya kalau nggak salah itu pas Pak Mo itu, kalau kita hanya semprot saja bersihkan. Aturannya memang harus dilap. Pengelolaan limbah ini berhubungan dengan Kesling, Bu Ika dan Mbak Lian. Kita untuk limbah untuk puskesmas ada limbah infeksius sama limbah non infeksius. Limbah infeksius yang kuning ini semua benda ini ada wadah kuning, safety box, non infeksius. Jadi kalau kita puskesmas hanya sampai sini saja. Radioaktif tidak ada. Ini insinerator kita kerjasama sama pihak ketiga. Ini contoh tempat sampah. Jadi tempat sampah harus kuat. Kita sudah ada, cuma kemarin saya pesan sama Mbak Lian untuk membuatkan logo ini karena harus ada ini. Nah, ini dimasukkan dalam wadah kantong plastik berwarna kuning, dimasukkan ke dalam wadah tempat yang kuat dan tertuliskan. Jika sudah terisi 3/4 segera diangkat dan diikat. Ini sama, ini untuk non medis. Untuk kita, untuk penampungannya, untuk non medis gimana? Ini kita kan belum ada. Kita tetap buang di depan kan? Belakang saja. TPS. Ini pembuangan akhir kedua di tempat pembuangan akhir itu. Untuk penanganan limbah benda tajam, ini jangan menekuk atau memakan benda tajam. Berarti kalau kita kan vaksin kemarin langsung habis vaksin langsung dimasukkan. Jika sudah terisi 2/3 dari kotak, safety box harus dibuang. Ini pengolahan limbah cairan kita sudah ada ipalnya, pengelolaan alat dan instrumen. Tujuannya menyiapkan perawatan dan kedokteran dalam keadaan siap pakai. Ini
alat yang kita ada 3, yaitu kritikal, semi kritikal, dan non kritikal. Nah, ini alur kita membersihkan. Pertama, pre-cleaning. Jadi pembersihan awal menggunakan deterjen atau enzimatik. Kita menggunakan deterjen aja. Untuk penggunaan larutan klorin sudah tidak dianjurkan lagi karena bersifat korosi. Berarti rendam deterjen, habis itu bersihkan. Jika alat kritis, misalnya ini peralatan untuk konek, ini yang semi kritikal. Kalau tensimeter ini untuk pengemasan alat kesehatan. Untuk sterilisasi kita belum bisa. Jadi nanti untuk Pak Ribut mohon bantuannya untuk alat sterilisator Mas Redi segera diperbaiki kan, karena kita di untuk PPI sendiri diakreditasi ada itu apa, setiap bulan ada perbaikan. Misalnya kita foto thread alat untuk sterilisator rusak, nanti RTL-nya apa. Kemarin misalnya di foto di ruang gigi, misalnya tempat untuk minum berkumur-kumur itu untuk bergantian. Nah, kemarin saya juga belum mau konsul sama dokter Fitri atau dokter, apakah bisa, maksudnya tempat minum di ruang gigi itu misalnya pakai gelas aqua biar tidak sering berganti-ganti. Nah, berarti kan kita ada foto awal, ada perubahan. Untuk prinsip pengemasan, nah, kita pengemasannya pakai kain saja. Nah, aturannya sih memang kalau bisa kayak harus kayak gitu ya. Ini sterilisator, ini DTT. Berarti yang kalau kita di UGD, Ponet sama ruang Kespro itu alat yang dimasukkan ke dalam sterilisator itu sebetulnya belum boleh dikatakan steril karena masih terbuka. Kan kalau yang dimasukkan steril itu harus terbungkus, tidak boleh terbuka, harus apa yang ini untuk denahnya. Kalau gimana kalau besok kita puskesmas cukup ada satu, tidak apa-apa, yang penting ada zonanya. Kan kalau kita SOP kita untuk pembersihan di masing-masing ruangan, nanti eksekusinya di ruang sterilisator. Untuk sterilnya belum bisa, masih di ruang masing-masing. Nah, nanti kalau ada surveyor gimana jika hanya ada satu ruangan? Sebenarnya satu ruangan aja boleh, tapi untuk ruangan yang sterilisator itu belum memenuhi kriteria, karena kalau ada kriteria dia harus ada tempat untuk mencuci peralatan. Jadi karena SOP kita di ruang-ruangan, jadi kemungkinan masih boleh. Ini pengolahan linen. Untuk pengolahan linen kita masih belum ada. Nah, ini pengolahan linen. Berarti semua linen yang ada di puskesmas, mulai tirai, taplak meja, untuk ruang rawat inap, untuk ini spraynya pasien belum jalan, mungkin nunggu akreditasi. Untuk tahun ini anggaran kita untuk beli mesin cuci sama tempat
menyimpan linen. Ini nanti prosedurnya, nanti jika memang sudah ada mesin cuci, nanti tinggal briefing nanti siapa yang untuk sebagai mencuci, mungkin Pak Ribut yang cuci siapa ini nanti, karena seandainya ada pesan pasti ada yang cuci siapa ini Pak Ribut. Mungkin Pak siapa, Pak apa Bu itu yang mau atau enggak itu. Nah, ini langkah-langkahnya. Diharapkan memang kayak gini, nanti fotonya misalnya di rawat inap ada linen ini diambil dimasukkan ke kotak khusus. Nah ini ada mesin cucinya, ini gambar pengepakannya, mungkin sekalian gambar untuk ruang setrika. Nah ini pengirimannya, alurnya sih kayak gini. Diharapkan nanti kayak gini. Kita sekarang masih belum ada untuk pengelolaan linennya. Nah, ini untuk ruangannya, kita jelas ruangannya nanti ditaruh di mana juga belum. Denah ruangan linen jika hanya satu, ada pintu masuk, ruang kotor, ada ruang bersih, ada ruang penyimpanan. Kalau kemarin saya main-main ke RSUD Ploso itu sudah standar, jadi untuk caranya bagus. Penyuntikan yang aman, salah satu ini aman. Untuk penyuntikan aman, troli ini jangan memanipulasi jarum suntik. Gunakan cairan pelarut atau flosing hanya untuk 1 kali pemberian NaCl. Sedangkan kita itu untuk flashingnya untuk masih berganti-gantian. Berarti untuk 1 flashing kan isinya 15 ml itu untuk berkali-kali. Tidak memberikan obat single dose, ini jelas sudah. Ini tidak boleh itu kita itu obat single dose kita obatnya masih sisa kita campur lagi biar memenuhi. Misalnya vaksin masih sisa dikit campur-campur, sebenarnya untuk prinsip penyuntikan yang aman itu kita tidak boleh. Nah, ini tidak boleh nyuntik, langsung buang. Ini sudah paham. Etika batuk itu kita monitoringnya ke ruang PSK. Nanti setiap pasien yang datang memakai masker, atau kita ajarkan etika yang batuk kan untuk ini untuk ini etika batuk, menutup mulut dan hidung saat batuk bersin. Ini pakai sapu tangan, masker, ini lakukan ini alurnya. Sedangkan sekarang kita kan untuk sudah pakai masker cukup, tidak perlu pakai siku dalam lagi. Jadi kalau sudah masker tidak perlu. Masker medis 4 sampai 6 jam kita pakai masker medis pagi sampai siang. Penempatan pasien ini kita kemarin untuk dokumentasinya bisa, karena kita ada nanti ruang COVID, ini jarak ini sudah dikohor, ruang TB terpisah sama sudah, jarak minimal 1 meter, perlindungan kesehatan karyawan. Salah satu ini MCU teratur petugas menangani kasus penular airborne. Jadi kemarin kita kan sudah melakukan MCU, kolaborasi dengan Posbindu, vaksin hepatitis, vaksin COVID, sudah ada penanganan pasca pajanan yang memadai. Jadi kita harus ada alur sama SOP sama laporan setiap bulan, adakah petugas yang tertusuk. Jadi kalau seandainya di ruangan ada yang tertusuk jarum, alurnya segera lapor ke kepala ruang, nanti
bisa lapor ke petugas PPI atau petugas K3. Nanti kita lihat jika memang. Nah ini harus ada alurnya, ini ketusuk jarum, terkena paparan. Jadi buat segera laporan ke K3 atau PPI, nanti investigasi apakah ini pasiennya ada sumber ini. Mungkin Pak SK ini sudah paham untuk HIV sama evaluasi. Ini untuk ini ada pengobatannya, ada tata laksananya sendiri. Setiap ada 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan ada pengobatan sendiri. Waspadaan transmisi kontak droplet udara. Waspadaan transmisi airborne TBC. Nah, untuk TBC petugas memakai N95, pasien memakai masker bedah. Ribut Pak Is, apakah memang dari dinas memakai N95 atau gimana? Aturannya 95 ya? Petugasnya N95. Jadi mungkin nanti kalau pas foto saya butuh, nanti mungkin Pak Is pakai N95. Aturannya sih N95. Petugas kontak ya pasien pakai sarung tangan, droplet, petugas masker bedah, pelindung wajah. Ini droplet batuk, isolasi ini tidak diperlukan ini droplet. Ini transmisi udara. Ini cara memakai sembarangan. Terima kasih.